Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukmin. Saya dari program studi D3 Akuntansi, asal kampus Politeknik Fiksi Input Serang. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu resume selama pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menulis, aspek membaca, aspek menyimak, dan aspek berbicara di perguruan tinggi. Apa sih keterampilan bahasa? Nah, jadi keterampilan bahasa adalah kemampuan dan kecepatan menggunakan bahasa yang meliputi menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Pada hakikatnya, keterampilan bahasa ada 4 aspek, diantaranya yaitu 1. Keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Langsung saja, yang pertama, keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses belajar yang dialami mahasiswa selama menuntut ilmu di perguruan tinggi. Ada beberapa manfaat keterampilan menulis, yaitu memperluas dan meningkatkan kosakata dan meningkatkan kelancaran tulis-menulis dalam menyusun kalimat. Kedua, keterampilan membaca. Tujuan keterampilan membaca adalah mencakup untuk mencari dan serta memperoleh informasi, menjangkau dan memahami makna bacaan. Teknik membaca dilakukan beberapa langkah, yaitu survei dapat diartikan sebagai melihat atau memperhatikan judul buku. Pertanyaan bisa dilakukan secara bersamaan pada saat survei diajukan pertanyaan. Membaca bisa dilakukan saat kita menjawab pertanyaan yang diajukan rekan kita, atau cara membaca yang digunakan dalam membaca secara kritis, dalam artian membaca dari bab ke subbab atau mencari jawaban. Ketiga, keterampilan menyimak. Menurut Henry Guntur, menyimak adalah suatu proses yang mencakup mendengar bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Tujuan menyimak secara umum yaitu menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasi, menyimak untuk komunikasi, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, menyimak untuk memecahkan masalah, dan menyimak untuk meyakinkan. Dan yang terakhir, keterampilan berbicara. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau audible, dan yang kelihatan yaitu visible, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, somatik, dan linguistik. Tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu menghibur, memberitahuan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Cukup sekian. Untuk kritik dan sarannya bisa dituliskan di komentar ya. Oke, mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.